Halo guys, masih dengan Repsut Entertainment. Setelah mengurusi masalah duniawi, membetulkan nama yang gak sama, akhirnya Mimin kembali melanjutkan part yang ketiga, drama Korea When the Phone Rings. Drama Korea yang mengaduk-aduk emosi. Oke, kita langsung aja menuju alur ceritanya, let's go. Sementara itu, Hong In-ah bermaksud menyadarkan Hong Hye-ju. Bak Saon bukan keturunan keluarga baik. Hong In-ah mengatakan kalau pernikahan ini nggak terelakkan, karena Hong Hye-ju dipaksa oleh ibunya menggantikan Hong In-ah. Jika keluarga baik menipu sejak awal, Hong Hye-ju nggak perlu tetap menikah dengan Bak Saon. Dan Hong In-ah akan mencari tahu rahasia keluarga baik, walaupun harus menemui Bak Saon. Tapi Hong Hye-ju mengatakan kalau itu sudah pilihannya. Hong In-ah terkejut mendengar suara Hong Hye-ju. Hong Hye-ju mengatakan kalau bukan hanya Bak Saon yang menyimpan rahasia, tapi Hong Hye-ju juga merahasiakan kalau dirinya bisa berbicara. Saat itu Hong In-ah senang mendengar suara Hong Hye-ju lagi dan mengakui kalau Hong In-ah juga senang menjadi kakak perempuannya Hong Hye-ju. Meskipun Hong In-ah membenci ibunya Hong Hye-ju, dan sepertinya Hong In-ah cukup mengerti kalau semua ini sudah keputusan Hong Hye-ju. Lalu Hong Hye-ju menanyakan siapa pengirim dokumen tentang rahasia Bak Saon ini. Hong In-ah mengatakan kalau pengirimnya bukan ayahnya ataupun ibunya Hong Hye-ju. Pengirimnya tidak diketahui. Tapi satu hal yang diyakini oleh Hong In-ah kalau pengirimnya tahu kalau Hong In-ah gak akan menikahi Bak Saon jika menerima dokumen itu. Ada orang lain yang ingin pernikahan gak terlaksana. Sementara itu, Bak Saon terbangun dan kembali memapah lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut karena Bak Saon menyelamatkannya. Lelaki tua itu mengatakan kalau dia mengincar Bak Saon, tapi atap bangunan rumah itu roboh menimpa mereka. Di rumah, Hong Hye-ju terus menelpon Bak Saon dan bahkan sampai menghubungi polisi mengatakan kalau suaminya hilang. Dan hampir menjelaskan semuanya kalau suaminya sebelumnya menerima ancaman. Tapi Hong Hye-ju menutup teleponnya karena menyadari mengungkapkan rinciannya hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah dengan media dan polisi. Hong Hye-ju teringat pembicaraannya dengan Hong In-ah. Hong Hye-ju penasaran siapa nama asli Bak Saon, kenapa dia menjadi Bak Saon. Hong In-ah mengatakan kalau pernah bertemu Bak Saon ketika masih kecil. Tapi ada kejanggalan, Bak Euyang punya putra 2 tahun lebih tua dari Hong In-ah. Tapi Hong In-ah gak pernah bertemu dengan putra Bak Euyang itu. Saat itu, Hong In-ah mulai memahami kalau kemungkinan Bak Saon telah berganti sejak berusia 15 tahun. Siapa Bak Saon sebenarnya dan kenapa ditutupi? Saat itu Hong Hye-ju menjadi paham kenapa orang tua Bak Saon memperlakukan Bak Saon seperti orang asing. Lalu Hong Hye-ju meminta bantuan orang tua Bak Saon dan mengetik 112. Meminta orang tua Bak Saon menghubungi polisi. Bak Euyang dan Sim Kyu-jin terkejut karena Hong Hye-ju berbicara. Hong Hye-ju mengatakan kalau Bak Saon gak pulang dan ponsel Bak Saon gak bisa dihubungi. Lalu Sim Kyu-jin memerintahkan Min Do-ki. Saat itu Hong Hye-ju membicarakan tentang ketua Bak Jang-ho yang terkenal menyayangi cucunya. Tapi kenapa cucu kesayangannya ditutupi sampai berusia 15 tahun? Hong Hye-ju mengatakan karena cucunya itu palsu. Bak Euyang marah mendengar itu. Hong Hye-ju mengatakan kalau sudah 3 tahun menjadi istri Bak Saon dan baru tahu sekarang kalau Bak Saon bukan putra kandung Bak Euyang. Sim Kyu-jin mengatakan kalau Hong Hye-ju salah paham karena Hong Hye-ju bukan istri asli Bak Saon, cuma pengganti. Sim Kyu-jin ternyata juga membenarkan kalau Bak Saon juga pengganti. Tapi saat itu Hong Hye-ju mengatakan kalau Bak Saon berbeda. Meskipun palsu, Bak Euyang dan Sim Kyu-jin masih membutuhkan Bak Saon palsu itu. Hong Hye-ju mempertegas kalau Bak Euyang dan Sim Kyu-jin harus mencari tahu keberadaan Bak Saon. Lalu Min Do-ki saat itu mengatakan kalau tidak ada laporan kasus atas nama juru bicara Bak Saon. Mendengar itu, Sim Kyu-jin meminta Hong Hye-ju untuk pulang. Dan Sim Kyu-jin mengatakan kalau benar mereka membutuhkan juru bicara Bak Saon dan pasti tidak akan tinggal diam. Lalu Hong Hye-ju pamit. Dalam perjalanan keluar, Min Do-ki mengejar Hong Hye-ju dan bertanya sejauh apa Bak Saon mengetahui tentang pelaku pengancaman. Hong Hye-ju mengatakan kalau semua sudah dilaporkan Bak Saon ke polisi. Tapi anehnya saat itu Min Do-ki mempertanyakan apakah Bak Saon tidak tahu apa-apa soal heterokromia. Lalu Min Do-ki menjelaskan kalau saat muda Bak Saon pernah operasi mata, tapi tidak banyak yang tahu tentang hal itu. Sejak itu matanya tidak lagi berbeda warna.
Mendengar cerita Mindoki, Hong Hee-ju teringat dengan pelaku itu yang memiliki heterokromia di matanya. Pelaku itu mengatakan kalau Hong Hee-ju sama sekali nggak mengenal Bak Saon. Mindoki juga mengatakan kalau pertama Bak Saon datang ke rumah ini, Bak Saon seperti kucing liar yang ketakutan. Dan Mindoki tidak pernah melihat Bak Saon tersenyum tenang di rumah ini. Di dalam mobilnya, Hong Hee-ju mendapat telepon dari Ji Sang-woo yang memberitahukan kalau Bak Saon ada di rumah sakit. Hong Hee-ju yang panik bergegas menuju rumah sakit, menuju ruang operasi. Dengan gelisah, Hong Hee-ju bertanya pada Ji Sang-woo keadaan Bak Saon. Ternyata, waktu itu, Ji Sang-woo lah yang mengunjungi lelaki tua itu di tempat toko mancingnya. Lelaki tua itu bernama Jong Jin-suk. Tapi saat itu, Jung Jin-suk menganggap Ji Sang-woo adalah polisi. Ji Sang-woo memberikan kartu namanya dan mengatakan kalau program acaranya sedang meliput kasus anak-anak hilang di sebuah panti asuhan. Mendengar hal itu, Jung Jin-suk mengusir Ji Sang-woo. Dalam perjalanan pulang, Ji Sang-woo ditelepon oleh Nayori yang menanyakan apakah Ji Sang-woo sudah bertemu dengan Jung Jin-suk. Ji Sang-woo mengatakan kalau Jung Jin-suk nggak tertarik, seakan Jung Jin-suk takut akan imbasnya. Lalu saat itu mobil Ji Sang-woo berpapasan dengan mobilnya Bak Saon yang sedang menuju tempat pemancingan. Ji Sang-woo memutuskan untuk mengikuti Bak Saon ke tempat pemancingan dan menemukan tempat itu sudah terbakar. Lalu Ji Sang-woo menyelamatkan Jung Jin-suk dan Bak Saon. Ji Sang-woo menceritakan semua pada Hong Hee-ju. Tapi Ji Sang-woo nggak tahu kenapa bisa terjadi kebakaran, siapa pelakunya, dan kenapa Bak Saon ada di sana. Dan Ji Sang-woo juga menanyakan apa hubungan Hong Hee-ju dengan Bak Saon. Di tempat kejadian, Ji Sang-woo nggak bisa mengabaikan ponsel Bak Saon yang terus berdering. Hong Hee-ju saat itu hanya bisa meminta maaf, karena sudah banyak yang Hong Hee-ju tutupi. Lalu dokter keluar dari ruang operasi dan menyarankan untuk menunggu pasien siuman dulu. Bak Saon keluar dari ruang operasi dan dibawa ke kamarnya. Hong Hee-ju dengan gelisah mengkhawatirkan Bak Saon. Saat itu Ji Sang-woo hanya bisa melihat hal itu dan bertanya-tanya, ada apa ini? Bak Saon berada di ruangan kamar rumah sakit dan Hong Hee-ju tetap di sisi Bak Saon menungguinya. Hong Hee-ju mengingat Bak Saon selalu ada untuknya melindunginya. Kali ini Hong Hee-ju berjanji akan menjaga dan melindungi Bak Saon. Di tempat lain, Nayori menghubungi Ji Sang-woo tapi nggak tersambung. Lalu Jang Hyuk-jin muncul membawakan makanan dan minuman untuk Nayori. Saat itu Jang Hyuk-jin sedang mencari tahu tentang kasus hilangnya anak-anak panti. Nayori memberitahu siapa, kapan, di mana, bagaimana, apa, dan kenapa itu terjadi. Nayori mengatakan kalau sudah mendapat informasi tentang saudara kembar. Secara bersamaan, pelaku mendapat pesan dari komplotannya memperingatkan pelaku agar tidak bertindak sendiri lagi. Komplotannya mengatakan kalau untung saja Bak Saon selamat dari TKP kebakaran. Pelaku terkejut karena pelaku nggak tahu kalau Bak Saon ada di tempat itu. Komplotannya memperingatkan pelaku agar jangan bertindak sendiri. Sementara itu, Bak Saon bermimpi tentang masa kecilnya. Bak Saon menjadi seorang anak kecil di tempat pemancingan ikan. Bak Saon palsu akan Mimin sebut sebagai anak kecil X. Setelah mencari ikan, anak kecil X melihat Bak Jang-ho dan Jung Jin-suk bersama dengan seorang anak kecil yang dipastikan adalah Bak Saon yang asli, cucu Bak Jang-ho. Lalu, anak kecil X itu memanggil Jung Jin-suk dengan sebutan ayah. Tapi Jung Jin-suk tidak mau dipanggil ayah dan menyuruh anak kecil X itu masuk ke dalam rumah. Kemudian malamnya, anak kecil X melihat Bak Jang-ho sedang menenggelamkan cucunya ke dalam danau. Mengerikan sekali, guys. Lalu, Jung Jin-suk menutup mata anak kecil X itu dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, anak kecil X itu ketakutan dan mendengar suara langkah kaki. Seketika itu juga, anak kecil X itu langsung keluar dan bertemu dengan Bak Jang-ho. Bak Jang-ho mengatakan tentang monster yang diciptakan dan dilahirkan, dan sialnya itu ada di keluarga baik. Awalnya ikan mas koki, lalu kucing, kemudian anak-anak yang lebih muda dari Bak Saon asli. Hal yang bertambah hanyalah tas hitam berisi mayat. Tapi Bak Jang-ho mengatakan kalau semuanya aman sekarang. Karena Bak Saon yang asli juga sudah menjadi mayat di dalam tas. Lalu Bak Jang-ho mengatakan kalau kini posisi cucunya bisa dipilih Bak Jang-ho sesuka hatinya. Karena itulah anak kecil X di tempat pemancingan itu diberi nama Bak Saon. Dan dari tempat pemancingan inilah Bak Saon yang baru muncul. Lalu setiap malam Bak Saon selalu bermimpi buruk. Tapi karena melihat Hong Hee-ju, Bak Saon menjadi tenang. Di masa kini, Bak Saon tersadar dan melihat Hong Hee-ju ada bersamanya. Bak Saon mengatakan kalau mendengar suara Hong Hee-ju yang mengatakan kalau semua akan baik-baik aja.
dan Hong Hee-ju pergi memanggil dokter. Di luar kamar, Hong Hee-ju bertemu dengan Ji Sang-woo dan mengatakan kalau Bak Saon sudah sadar. Lalu, Ji Sang-woo mendatangi Bak Saon dan mengatakan kalau rumah sakit ini milik ayahnya. Jadi, Ji Sang-woo memastikan kalau rahasia Bak Saon akan terjaga dengan baik. Lalu Bak Saon menanyakan kondisi lelaki tua yang bersamanya. Lalu Ji Sang-woo membawa Bak Saon melihat lelaki tua itu. Saat itu Ji Sang-woo bertanya apa hubungan Bak Saon dengan Jung Jin-suk. Bak Saon mengatakan kalau Jung Jin-suk yang membesarkannya. Nama asli Jung Jin-suk sebenarnya adalah Jung Sang-hun. Dan sudah lama Bak Saon mencarinya, tanpa tahu ternyata Jung Sang-hun mengganti namanya. Ji Sang-woo terkejut karena lelaki tua itu yang membesarkan Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau ceritanya panjang, rumit, dan personal. Saat itu Ji Sang-woo bertanya kok bisa Hong Hee-ju terlibat dalam urusan personal Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau Hong Hee-ju satu-satunya keluarga dan wali Bak Saon. Bak Saon menjelaskan kalau ini bukan hubungan terlarang atau semacamnya. Bak Saon menenangkan Ji Sang-woo. Ji Sang-woo bertanya kenapa Bak Saon menyembunyikannya. Bak Saon mengatakan kenapa Bak Saon harus mengekspos Hong Hee-ju. Urusan personal Bak Saon yang rumit akan segera terungkap. Orang-orang akan mengkritik Bak Saon. Apa Ji Sang-woo ingin Hong Hee-ju ikut digunjingkan? Saat Bak Saon melihat luka Ji Sang-woo, Bak Saon berterima kasih karena Ji Sang-woo sudah menyelamatkannya. Bak Saon mengatakan kalau sudah membuat Ji Sang-woo salah paham dan Bak Saon meminta maaf. Ji Sang-woo hanya mengangguk. Saat itu, Bak Saon meminta tolong pada Ji Sang-woo untuk melakukan segala cara agar lelaki tua itu siuman. Karena lelaki tua itu adalah saksi kunci kasus hilangnya anak-anak panti. Lelaki tua itu akan memberikan petunjuk penting tentang dia yang masih hidup. Pelaku asli kasus itu adalah orang yang menteror dan mengancam akan membunuh Bak Saon. Ji Sang-woo bertanya apa pelakunya sama. Bak Saon mengatakan kalau mengira dia sudah mati, tapi ternyata masih hidup. Sementara itu di rumah, Bak Eun mempersiapkan diri untuk syuting acara kehidupan sehari-hari calon presiden. Saat itu Bak Eun menanyakan pada Min Do-ki apa ada kabar dari Bak Saon. Min Do-ki mengatakan nggak ada. Lalu Bak Eun menerima pesan. Di rumah sakit, Bak Saon memeriksa ponselnya dan melihat semua pesan, kekhawatiran dan kecemasan yang dikirimkan oleh Hong Hee-ju. Bak Saon membuka pesan suara dan tersentuh karena Hong Hee-ju sangat mencemaskannya. Lalu perawat memeriksa kondisi Bak Saon. Bak Saon bertanya pada perawat apa walinya ada di luar kamar. Perawat mengatakan kalau tidak ada siapapun di luar. Ternyata Hong Hee-ju pulang ke rumah. Hong Hee-ju mengabaikan panggilan ponsel Bak Saon. Bak Saon mengirim pesan menanyakan Hong Hee-ju ada di mana. Di rumah, Hong Hee-ju menggeledah kamar Bak Saon mencari ponsel hitam itu. Sementara itu, di rumah lain, Bak Eun syuting membuat masakan, berusaha menampilkan wajah keluarga yang penuh kasih. Bak Eun mengatakan sering memasak untuk istrinya, dan saat itu ada kejadian yang membuat para jurnalis tertawa. Lalu ada seorang jurnalis yang menanyakan biasanya apa yang dimasak Bak Eun untuk putranya. Bak Eun mengatakan kalau makanan kesukaan putranya sama dengannya, yaitu suka makan sushi. Bak Eun mengatakan kalau hari ini putranya nggak bisa datang. Lalu hal yang mengejutkan, ternyata Bak Eun mengundang Hong In-na tanpa sepengetahuan Sim Kyu-jin. Dan saat itu Bak Eun memanggil Hong In-na dengan sebutan menantuku. Melihat ekspresi Hong In-na, sepertinya Hong In-na nggak tahu skenario ini. Sementara itu, Hong Hee-ju membawa ponsel hitam itu menuju kantor polisi. Hong Hee-ju berasumsi kalau ini adalah satu-satunya cara Hong Hee-ju bisa melindungi suaminya. Untungnya Bak Saon menemukan Hong Hee-ju sebelum Hong Hee-ju melakukan kesalahan dan menghentikannya. Bak Saon menggandeng tangan Hong Hee-ju tapi Hong Hee-ju mengempaskannya. Hong Hee-ju mengatakan kalau sudah tahu suaminya bukan Bak Saon yang asli. Kenapa Bak Saon membohonginya? Kebohongan Bak Saon lebih kejam daripada Hong Hee-ju dan lebih lama. Hong Hee-ju mengatakan kalau nggak tahu apa-apa dan malah bersekongkol dengan pelaku yang ingin menghancurkan suaminya. Hong Hee-ju mengancam dan menteror suaminya dan nggak tahu apa yang akan dilakukan pelaku. Karena itu, Hong Hee-ju nggak bisa tinggal diam. Hong Hee-ju ingin melindungi suaminya agar suaminya nggak terluka atau menderita lagi. Lalu saat itu Bak Saon mengatakan kalau Hong Hee-ju bisa terluka dan terancam jika terus di sisinya. Namun Bak Saon meminta Hong Hee-ju tetap di sisinya karena nggak bisa merelakan Hong Hee-ju. Kenapa Hong Hee-ju belum mengerti? Bak Saon mengatakan kalau dirinya hidup dan bertahan karena Hong Hee-ju. Bak Saon bertanya pada Hong Hee-ju apakah Hong Hee-ju nggak keberatan walaupun Bak Saon bukan Bak Saon asli.
Lalu Hong Hee-ju mengatakan, Hong Hee-ju yang tidak bisa berbicara, Hong Hee-ju yang bisa bicara, ataupun 406, suaminya sudah tahu semuanya. Hong Hee-ju mengatakan kalau senang bisa mengenal suaminya yang sebenarnya. Hong Hee-ju meminta maaf karena terlambat mengetahuinya. Lalu mereka berpelukan. Sementara itu di rumah, Hong In-na mengikuti alur yang dibuat oleh Bak Oh-young. Mereka memasak bersama. Sim Kyu-jin bertanya pada Min Do-ki apa sudah tahu tentang hal ini. Min Do-ki nggak tahu dan menjelaskan kalau kemungkinan Bak Oh-young dan Hong In-na berkomunikasi. Saat itu Sim Kyu-jin melihat Hong In-na yang berbeda, Hong In-na yang bisa mendengar. Lalu setelah masak, Hong In-na mulai menanyakan hal yang mengejutkan. Hong In-na penasaran, Bak Saon mirip siapa? Karena Bak Saon nggak mirip dengan Bak Oh-young ataupun Sim Kyu-jin. Bak Oh-young langsung mengatakan kalau Bak Saon mirip dengannya waktu kecil. Lalu dengan ekspresi terkejut, Hong In-na meminta Bak Oh-young agar menunjukkan foto ketika Bak Oh-young masih muda. Dan Hong In-na juga mengatakan kalau para jurnalis pasti ingin tahu tentang masa kecil juru bicara Bak Saon. Lalu saat itu ada salah satu jurnalis yang menanyakan kalau setelah menikah tidak ada yang pernah melihat atau memberitakan kalau Bak Saon dan Hong In-na menghadiri acara bersama. Jurnalis itu ingin tahu alasannya. Lalu Hong In-na mengatakan kalau Bak Saon yang dikenalnya sebelum menikah dan yang dikenal Hong In-na setelahnya adalah orang yang berbeda. Pernyataan Hong In-na itu membuat jurnalis terkejut. Saat itu Hong In-na akan mengungkapkan semua, tapi bel rumah berbunyi. Dengan sigap, Bak Oh-young mengambil minuman Hong In-na dan mengatakan kalau Hong In-na mabuk. Lalu karena paket yang dipesan Bak Oh-young udah datang, Bak Oh-young mengalihkan mereka semua pada paket itu. Bak Oh-young mengira paket itu adalah abalon yang dipesannya, namun ternyata itu adalah ancaman lain dari pelaku. Suasana menjadi kacau. Sim Kyu-jin langsung berlari keluar rumah dan melihat pengantar paket itu. Sim Kyu-jin langsung mengikuti Kang Paket itu dengan mobilnya. Tapi Kang Paket memutar arah dan melihatnya. Sim Kyu-jin tetap mengikutinya. Sementara itu, Nayori yang sedang di make up mendapat pesan dari Ji Sang-woo. Nayori langsung menuju ke rumah sakit. Dan saat itu Nayori mengkhawatirkan Ji Sang-woo setelah melihat luka-lukanya. Mereka bertemu dan bercanda satu sama lain. Nayori mengajak Ji Sang-woo makan di kantin. Ji Sang-woo menceritakan kalau ada insiden kebakaran. Nayori terkejut. Ji Sang-woo mengatakan kalau dirinya cukup beruntung. Nayori bertanya siapa pelakunya. Ji Sang-woo mengatakan kalau belum bisa cerita karena ini menyangkut urusan personal orang lain dan bukan hak Ji Sang-woo untuk menceritakannya. Tapi saat itu Nayori tiba-tiba menaruh sendoknya dan meminta Ji Sang-woo mempertimbangkan untuk membatalkan penyelidikan kasus hilangnya anak-anak panti. Karena atasan sudah menekan tim untuk tidak menayangkannya, ada yang mencoba menutupi hal ini. Sementara itu, di rumah Bak Oh-young, setelah keributan, Hong In-na mengemasi barangnya dan mengatakan kalau dirinya nggak pernah setuju acara ini. Jadi Hong In-na meminta stasiun TV terkait untuk tidak menayangkan wajah Hong In-na. Bak Oh-young mengejar Hong In-na dan mempertanyakan apa-apaan ini. Hong In-na mengatakan apa maksud Bak Oh-young dengan semua ini. Hong In-na sebenarnya hanya datang untuk menanyakan hal yang penting. Merasa terjebak, Hong In-na pergi. Sementara itu di rumah sakit, Hong Hee-ju membaringkan Bak Saon di tempat tidur. Dan Bak Saon hanya meminta agar Hong Hee-ju berada di sisinya saja. Bak Saon mengatakan kalau dirinya nggak bisa tidur dan terbayang terus tentang kebakaran. Lalu Hong Hee-ju berbaring di sebelah Bak Saon. Hong Hee-ju bertanya bagaimana bisa Bak Saon tahu keberadaan Hong Hee-ju. Bak Saon mengakui kalau setelah kejadian di tebing itu, Bak Saon menggunakan aplikasi berbagi lokasi untuk melacak Hong Hee-ju. Lalu Hong Hee-ju meminta Bak Saon memasang aplikasi itu juga di ponselnya, karena Hong Hee-ju juga gelisah. Bak Saon mengatakan andaikan jika nanti Hong Hee-ju sekali lagi tidak bisa menghubungi Bak Saon atau nggak tahu Bak Saon ada di mana, Bak Saon mengatakan berjanjilah Hong Hee-ju jangan mencarinya. Tapi Hong Hee-ju mengatakan nggak mau. Bak Saon mengatakan jangan mencarinya, tapi tunggu saja karena Bak Saon yang pasti akan mencari Hong Hee-ju. Saat itu, Bak Saon menenangkan Hong Hee-ju kalau Bak Saon sudah tahu pelakunya dan akan segera membereskannya. Hong Hee-ju bertanya apa yang diinginkan pelaku. Apakah pelaku ingin semua yang dulu miliknya, namanya, statusnya? Bak Saon mengatakan kalau apapun yang diinginkan pelaku adalah sesuatu yang diinginkan oleh Bak Saon. Membuang nama Bak Saon, memulai lembaran baru dengan Hong Hee-ju, dan hidup bahagia. Dan bersamaan dengan itu, Ji Sang-woo menelpon Bak Saon dan mengatakan kalau Jung Sang-hun sudah siuman. Saat itu Jung Sang-hun menjelaskan mengapa Jung Sang-hun mengubah namanya menjadi Jung Jin-suk dan mengapa Jung Sang-hun menyelamatkan Bak Saon yang asli.
Padahal saat itu Bak Jang-ho memerintahkannya untuk membereskan Bak Saon asli. Tapi Jung Sang-hun bersimpati dan merawat Bak Saon asli yang sudah kehilangan ingatannya. Tapi ternyata sifat Bak Saon asli nggak berubah. Lalu Jung Sang-hun juga memberitahu di mana Jung Sang-hun mengubur semua korban yang sudah disakiti oleh Bak Saon yang asli. Sementara itu, Sim Kyu-jin yang mengikuti Kang Paket tiba di sebuah rumah keluarga Bak yang lama. Sim Kyu-jin melihat semua ruangan rapi dan ada foto besar Bak Jang-ho di rumah itu. Saat itu Kang Paket terkejut karena melihat Sim Kyu-jin. Sim Kyu-jin merasa kalau orang itu adalah putranya. Saat itu pelaku mengatakan pada Sim Kyu-jin kalau mendapatkan kembali ingatannya setahun yang lalu setelah kematian Bak Jang-ho. Melihat wajah kakeknya di seluruh saluran berita mengingatkannya pada saat Bak Jang-ho menenggelamkannya di danau. Sim Kyu-jin memberitahu pelaku kalau Bak Jang-ho sudah menipunya agar percaya kalau putra kandungnya sudah meninggal. Tapi tiba-tiba Min Do-ki datang bersama anak buah Bak Uyong akan menangkap pelaku. Sedangkan pelaku melawan dan melarikan diri. Keesokan harinya, Kang Yong-woo mendapat kabar dari Bak Saon kalau Bak Saon sedang terluka dan berada di rumah sakit. Tapi meskipun di rumah sakit, Bak Saon bersikeras untuk menghadiri acara Hari Iklim Nasional dan meminta Kang Yong-woo agar mengirim dokumen pidatonya melalui kurir ke rumah sakit. Tapi saat itu, Kang Yong-woo memiliki ide cemerlang dengan mengajak para staf lain mengantarkan dokumen itu sekalian menjenguk Bak Saon di rumah sakit, walaupun para staf kurang setuju. Sementara itu, di rumah sakit, Ji Sang-woo berbicara dengan Hong Hye-ju dan mengatakan kalau Kepala Pusat Impian Nuri mengatakan kalau Hong Hye-ju pernah datang melakukan bakti sosial dan memeluk bayi yang sedang menangis. Dan Hong Hye-ju menyanyikan lagu pengantar tidur. Karena itulah Ji Sang-woo tahu kalau Hong Hye-ju bisa bicara. Dan saat itu Hong Hye-ju mencoba menjelaskan dirinya dan Bak Saon. Tapi Ji Sang-woo nggak ingin Hong Hye-ju menjelaskan apapun. Ji Sang-woo mengatakan kalau benar awalnya Ji Sang-woo terkejut dan khawatir, tapi Ji Sang-woo yakin kalau Bak Saon bukan menyembunyikan Hong Hye-ju, melainkan melindungi Hong Hye-ju. Lalu Hong Hye-ju teringat kalau Bak Saon pernah mengatakan kalau Bak Saon menerima serangan dari segala arah dan mengatakan kalau dirinya adalah kambing hitam resmi pemerintah. Bak Saon juga mengatakan kalau nggak ingin istrinya mendapatkan serangan yang sama sepertinya. Akhirnya, Hong Hye-ju memahami maksud Bak Saon yang mengatakan kalau Hong Hye-ju adalah kelemahannya. Lalu, Hong Hye-ju kembali ke kamar Bak Saon yang sudah bersiap-siap dan membantu Bak Saon memakai dasi. Bak Saon mengatakan kalau dirinya sudah baik-baik aja dan meminta agar Hong Hye-ju berangkat bersama para staf yang lain dan jaga diri. Hong Hye-ju mengatakan jangan cemas dan meminta Bak Saon agar juga menjaga diri. Lalu Kang Yong-woo menelpon dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di rumah sakit bersama para staf. Bak Saon terkejut, ini benar-benar kejutan. Saat Kang Yong-woo akan membuka pintu kamar, Bak Saon mencegahnya dan keluar berusaha menjaga mereka tetap di luar kamarnya agar mereka tidak melihat Hong Hye-ju. Bak Saon mengatakan akan mengurus kepulangannya dan meminta mereka pergi dan menunggu di acara. Tapi Kang Yong-woo yang memimpin acara ini ingin berlatih dulu dengan Bak Saon. Bak Saon mengatakan apakah mereka masih perlu berlatih bersama setelah semua yang dilalui bersama. Dan saat itu Kang Yong-woo merasa kalau Bak Saon akhirnya percaya padanya. Tapi Kang Yong-woo tersinggung saat Bak Saon hanya meminta untuk bicara dengan Bak Do-jae secara pribadi. Lalu di acara Hari Iklim Nasional sebelum berpidato, Bak Saon bertemu dengan Hong Hye-ju, menanyakan persiapan. Hong Hye-ju sudah siap dan mengatakan kalau ini adalah momen yang sudah diimpikannya sejak lama. Bak Saon mengatakan kalau dirinya juga sudah menantikan momen berdiri berdampingan dengan penerjemah bahasa isyarat Hong Hye-ju. Mereka naik ke panggung bersama. Hong Hye-ju berdiri di sisi Bak Saon di TV nasional sebagai penerjemah bahasa isyarat. Dan hal ini membuat ayah Hong Hye-ju dan orang-orang dari perusahaan lamanya Hong Hye-ju bangga. Lalu setelah acara, Jang Hyuk-jin menghubungi Bak Saon dan membicarakan tentang kasus anak-anak yang hilang di panti itu. Jang Hyuk-jin sudah menyelidiki tapi sia-sia. Jang Hyuk-jin menanyakan apa Bak Saon tahu ada anak kembar di antara anak yang hilang. Ternyata Bak Saon baru tahu. Jang Hyuk-jin mengatakan kalau kemungkinan ada keluarga dari anak yang hilang, salah satu dari si kembar. Kasus ini pelik karena anak-anak yang hilang itu yatim piatu
dan nggak memiliki keluarga. Jika saudara kembarnya ditemukan, mungkin ada kesaksian atau pengakuan. Jang Hyuk-jin mengatakan kalau menemukan sesuatu, Jang Hyuk-jin meminta wawancara eksklusif pada Bak Saon. Saat itu, Bak Saon pergi ke lokasi yang diberitahukan oleh Jung Sang-hun. Lokasi di mana Jung Sang-hun mengubur anak-anak itu. Sementara itu, Bak Do-jae mendapat permintaan dari Bak Saon agar mengantar Hong Hye-ju kembali ke kantor. Lalu, Bak Saon sudah tiba di lokasi tempat dikuburkannya anak-anak itu dan mengingat kalau Jung Sang-hun membawa tas hitam besar di masa lalu. Bersamaan dengan itu, Jang Hyuk-jin menelpon dari Pusat Anak Hilang Nasional. Jang Hyuk-jin mengatakan kalau mendapat akses dari kepolisian dan menelusuri data DNA keluarga orang hilang, mencari tahu tentang si kembar dari Pusat Sindil di Hajong, Gyeonggi-do tahun 2000 dan mendapat informasi mengenai sang adik. Lalu, Jang Hyuk-jin mengirim foto berkas biodata nama adik saudara kembar itu. Bak Saon terkejut memeriksanya. Ternyata Bak Do-jae adalah saudara kembar itu dan nama asli Bak Do-jae adalah Yoon Min Song. Bak Saon segera menelpon Bak Do-jae, tapi Bak Do-jae nggak mengangkatnya. Sementara itu, di kursi belakang mobil Bak Do-jae, terlihat Hong Hye-ju pingsan setelah meminum air yang sebelumnya diberikan oleh Bak Do-jae. Sementara Bak Saon mencoba terus menelpon Hong Hye-ju, tapi ponselnya nggak aktif. Bak Saon mulai merasa seluruh dunianya lepas kendali. Hong Hye-ju yang tidak sadarkan diri, memimpikan kalau dirinya dan Bak Saon menjalani hidup sebagai pasangan normal dan bahagia. Namun kehidupan mereka jauh lebih rumit dari itu. Sementara itu, pelaku tiba di tempat pemancingan di mana dirinya dibesarkan dan Bak Do-jae meminta untuk bertemu. Pelaku mondar-mandir menunggu lama. Tapi di sini Bak Do-jae bukan untuk mengabarkan rencananya, melainkan untuk menyerang pelaku. Dalam kilas balik, Bak Do-jae tahu kalau pelaku menghubungi dengan nomor 406. Bak Do-jae juga marah karena pelaku bertindak sendiri. Pelaku menanyakan di mana Hong Hye-ju, kenapa Bak Do-jae membohonginya. Bak Do-jae mengatakan pelaku yang membohonginya, dan Bak Do-jae memukul pelaku dengan tongkat. Lalu, waktu kembali ketika Jung Sang-hun menelpon ke kantor juru bicara. Saat itu Kang Yong-woo yang menerima pesan, dan Kang Yong-woo menyembunyikan pesan itu dari Bak Do-jae. Lalu Bak Do-jae menggunakan triknya dan terlihat alamat Juan Fishing. Kemudian, Bak Do-jae pergi lebih dulu ke alamat Juan Fishing dan melihat pelaku dan Jung Sang-hun berdebat. Jung Sang-hun meminta agar Bak Saon yang asli melepaskan juru bicara, tapi Bak Saon nggak mau dan akan tetap membuat juru bicara menderita. Jung Sang-hun mengatakan kalau menyesal menyelamatkan Bak Saon yang asli. Saat itu, Bak Do-jae baru mengetahui kalau pelaku adalah Bak Saon yang asli, orang yang asli membunuh saudara kembarnya. Saat ini, Bak Do-jae sangat marah karena orang di depannya ini adalah Bak Saon yang asli. Pelaku tertawa. Pelaku mengatakan kalau Bak Do-jae menggunakan Hong Hye-ju untuk memancingnya. Pelaku mempertanyakan apakah Bak Do-jae juga memanggil Bak Saon. Bak Do-jae langsung menyerang pelaku, tapi pelaku terlalu kuat. Pelaku berhasil mengalahkan Bak Do-jae, memukuli Bak Do-jae dengan tongkat pemukul hingga hampir babak belur. Saat itu, pelaku juga terkejut karena melihat ID card Bak Do-jae. Bak Do-jae ternyata salah satu bawahan Bak Saon. Sementara itu, Bak Saon mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi setelah menerima pesan dari pelaku. Jika menghubungi polisi, Hong Hye-ju akan mati. Bak Saon tiba di lokasi. Saat itu, Bak Saon hanya melihat ada perahu bot di sana dan teringat masa kecilnya. Bak Saon melihat ada tas besar di atas perahu bot itu. Dengan panik, Bak Saon langsung menghampiri perahu itu. Bak Saon mengira Hong Hye-ju di dalam tas itu. Tapi ternyata Bak Do-jae yang ada di dalam tas itu. Bak Do-jae masih hidup. Bak Saon bertanya, di mana Hong Hye-ju? Lalu terdengar mobil dihidupkan. Pelaku menggeber gas mobil itu untuk memancing Bak Saon. Bak Saon berlari mengejar mobil pelaku yang membawa Hong Hye-ju di kursi belakang. Saat itu Hong Hye-ju tersadar dan Hong Hye-ju langsung melawan pelaku. Lalu Hong Hye-ju keluar dari mobil dan berlari ke pelukan Bak Saon. Pelaku kembali menghidupkan mobil dan memundurkan mobil berniat menabrak mereka.
Lalu Baksaon mengeluarkan pelaku dari mobil. Baksaon menghadapi pelaku dan mengatakan kepadanya, jika pelaku ingin namanya, statusnya, gelarnya kembali, dan yang lainnya, pelaku bisa mengambilnya, karena Baksaon tidak pernah menginginkannya sejak awal. Pelaku bertanya apakah kini Hong Hye-ju akan menjadi istrinya. Baksaon yang kehilangan kendali mulai memukul wajah pelaku. Lalu pelaku menyerang Baksaon dengan pisau. Tapi Bak Do-jae muncul menyelamatkan Baksaon. Bak Do-jae yang tertusuk pisau. Pelaku tertawa dan lari. Bak Do-jae meminta Baksaon mengejar pelaku, tapi saat itu Bak Do-jae mulai mengeluarkan banyak darah dan Baksaon mencoba menekan lukanya. Bak Do-jae mengaku kalau dirinya lah yang mengirim pelakunya untuk mengejar Hong Hye-ju. Dan Bak Do-jae juga yang sudah mendorong Hong Hye-ju dari tebing. Karena Bak Do-jae ingin Baksaon merasakan kepedihan karena kehilangan seseorang yang dicintai. Karena waktu itu Bak Do-jae yakin juru bicaralah yang membunuh saudara kembarnya. Hong Hye-ju mengatakan kalau jubir bukan Baksaon. Baksaon yang aslilah yang melakukan itu. Bak Do-jae kesal kenapa juru bicara bukan Baksaon yang sebenarnya. Berarti selama ini Bak Do-jae sudah berusaha keras mengejar orang yang salah. Bak Do-jae pingsan. Lalu kepolisian datang mengamankan TKP. Baksaon hanya berdiri termenung di tempat itu, ditemani Hong Hye-ju. Saat itu, Baksaon mengingat kembali saat Bak Do-jae bergabung dengan timnya di stasiun TV HBC. Baksaon menyukai kinerja Bak Do-jae dan bahkan merekrut Bak Do-jae ke kantor kepresidenan ketika Baksaon terpilih menjadi juru bicara. Saat itu, Baksaon merasa bertanggung jawab atas penderitaan Hong Hye-ju karena Baksaon mempercayakan segalanya kepada Bak Do-jae. Baksaon menyuruh Bak Do-jae melacak lokasi telepon, lalu menugaskan pengawalan untuk Hong Hye-ju, dan bahkan mempercayakan keselamatan Hong Hye-ju kepada Bak Do-jae. Hong Hye-ju menghibur Baksaon, mengatakan kepadanya kalau Baksaon nggak bisa disalahkan atas semua yang terjadi. Baksaon membenarkan perkataan pelaku kalau Baksaon dulu pernah tinggal dan memancing ikan di tempat ini. Sementara itu, pelaku merawat lukanya di kamar mandi, dan pelaku bersumpah akan membuat mereka semua membayarnya. Sementara itu, Sim Kyu-jin dengan cemas menunggu Bak Euyong menemukan putra kandung mereka. Tapi Bak Euyong saat itu nggak berniat melakukannya. Meskipun Sim Kyu-jin menganggap putra kandung mereka sudah cukup menderita, Bak Euyong yakin kalau putra kandung mereka akan membuat hidup mereka seperti di neraka. Bak Euyong bertanya pada Sim Kyu-jin, apakah Sim Kyu-jin bisa dengan bangga mengumumkan pelakunya sebagai putra kandung mereka kepada dunia? Atau apakah Sim Kyu-jin bisa merawatnya sepanjang hidupnya? Bak Euyong menganggap putra kandung mereka tidak lebih dari monster yang mereka ciptakan. Saat itu, Sim Kyu-jin mengatakan pada Bak Euyong kalau putra kandung mereka mirip dengan Bak Euyong dalam banyak hal. Namun, baik Bak Euyong maupun putra mereka tidak meniru Bak Jang-ho. Namun, Baksaon yang mirip dengan Bak Jang-ho. Dan Baksaon naik daun lebih cepat dari Bak Euyong. Sim Kyu-jin mengingatkan Bak Euyong kalau keluarga baik lebih menghargai pemilihan presiden daripada nyawa mereka. Dan kecuali jika Bak Euyong menyerah. Sim Kyu-jin mempertanyakan Bak Euyong bisa apa. Bak Euyong menuju ruang tengah dan hanya bisa menangis di depan foto keluarga baik. Sementara itu, di stasiun TV HBC memberitakan tentang penangkapan tersangka yang diyakini sebagai komplotan dari kasus pengancaman Baksaon dan menyatakan kalau kediaman tersangka sudah digeledah. Saat itu, teman staf kantor juru bicara kepresidenan melihat televisi dan gak percaya kalau Bak Do-jae melakukan hal ini. Kang Young-woo mengatakan kalau nggak mungkin Baksaon baik-baik aja. Karena Baksaon selama ini sudah mempercayai Bak Do-jae. Bak Do-jae akan segera diperiksa dan dihukum, lalu juru bicara akan segera menyatakan posisinya. Di rumah, Bak Euyong dan Sim Kyu-jin juga melihat di TV. Saat itu Bak Euyong mencoba menghubungi Baksaon, tapi Baksaon menutup teleponnya. Lalu, polisi datang dan memberitahukan kalau sudah menganalisis komputer yang diambil dari rumah Bak Do-jae. Dan tampaknya itu telah dipakai untuk peretasan tak terdeteksi. Komputer itu digunakan Bak Do-jae untuk menyadap dan melacak lokasi Baksaon. Tapi polisi juga mengatakan kalau ada target peretasan lain selain Baksaon. Dan kemungkinan itu adalah kaki tangannya. Tapi polisi kesulitan karena programnya dienkripsi dan butuh waktu untuk membuka enskripsinya. Lalu Baksaon berinisiatif untuk bertanya langsung pada Bak Do-jae. Baksaon mendatangi Bak Do-jae dan mengatakan kalau selama ini Bak Do-jae membantu pelaku, tapi pelaku membodohinya. Bak Do-jae merasa malu dan ingin menghilang. Baksaon mengatakan kalau Bak Do-jae salah paham dan ingin membalas dendam karena ditipu.
Tapi Bak Do-je mencoba melukai Hong Hye-ju juga. Itu masalah yang berbeda. Itu percobaan pembunuhan. Bak Do-je mengatakan kalau Baek Saon nggak berhak menyalahkannya. Bak Do-je mengatakan kalau Baek Saon sudah hidup nyaman sebagai Baek Saon. Baek Saon membenarkan itu. Dan mengatakan kalau semua orang termasuk dirinya akan membayar dosa mereka. Tapi Baek Saon meminta bantuan Bak Do-je untuk menangkap pelakunya. Bak Do-je marah dan mengatakan kalau Baek Saon gak akan mungkin setuju mengungkap rahasia keluarga Baek, apalagi sampai melepaskan hak istimewanya sebagai juru bicara kepresidenan. Bak Do-je gak mau tertipu lagi. Baek Saon mempertanyakan kenapa Bak Do-je menyelamatkannya. Pernahkah sekali saja Bak Do-je berpikir kalau mungkin Baek Saon bukanlah orang yang Bak Do-je benci? Bak Do-je terdiam. Bak Do-je bertanya apakah Baek Saon tidak pernah curiga padanya? Sebenarnya Bak Do-je ketakutan karena berpikir Baek Saon mungkin akan tahu tujuan Bak Do-je sesungguhnya. Karena Baek Saon bisa melihat ke dalam diri Bak Do-je. Baek Saon hanya mengatakan kalau percaya dengan Bak Do-je. Meskipun terlambat, Baek Saon mengatakan tak bisakah setidaknya Bak Do-je percaya pada Baek Saon agar mereka bisa menangkap pelakunya. Sementara itu, di lokasi tempat dikuburnya anak-anak yang hilang itu, para penyidik tim forensik sedang memeriksa semua tengkorak yang sudah ditemukan, termasuk barang peninggalan korban. Di tempat lain, Nayori sedang bersama dengan Ji Sang-woo. Nayori saat itu kesal mendengar cerita Ji Sang-woo tentang Jung Jin-suk yang membesarkan Baek Saon dan putra asli Bak Oh-young yang dikira sudah mati kembali dan mencoba membunuh Baek Saon. Dan ternyata pria jahat itu adalah anak kecil dari villa yang pernah ditemui oleh Ji Sang-woo. Ji Sang-woo mengatakan kalau seharusnya Nayori mendengar langsung dari sumbernya. Tapi bagaimanapun juga Nayori akan tahu dengan sendirinya. Ji Sang-woo mengatakan kalau Nayori bisa menanyakan langsung sisanya pada Baek Saon. Nayori bersimpati pada Baek Saon karena sendirian menyimpan rahasia itu. Nayori meminta Ji Sang-woo untuk menjaga Baek Saon karena biasanya Baek Saon gak pernah cerita tentang kehidupan pribadinya. Tapi Baek Saon cerita pada Ji Sang-woo. Itu berarti lampu hijau. Lalu Nayori menyuruh Ji Sang-woo menelpon Baek Saon. Ji Sang-woo sempat ragu karena sepertinya sulit berteman dengan Baek Saon. Tapi saat itu ponsel Ji Sang-woo berdering, ternyata dari Baek Saon. Nayori kegirangan. Ternyata Baek Saon menelpon memberitahu Ji Sang-woo kalau para korban kasus hilangnya anak-anak panti sudah ditemukan. Lalu Nayori menemani Ji Sang-woo ke kantor polisi, di mana Ji Sang-woo mengidentifikasi barang-barang milik anak-anak yang diculik dari panti. Setelah itu Ji Sang-woo menyendiri mengenang teman-temannya, dan Nayori menghibur Ji Sang-woo. Sementara itu di rumah, Hong In-ah dan Hong Hye-ju membicarakan tentang Baek Saon yang asli masih hidup, dan dia adalah pelaku ancaman itu. Menurut Hong In-ah, semua sudah terjawab, karena saat masih kecil Hong In-ah teringat pernah ke halaman melihat Hong Yoo-jin menangis, bersama dengan seorang anak kecil yang tampak seumuran. Dan Hong In-ah mengira itu Baek Saon. Tapi Hong In-ah mengatakan pertama melihat Baek Saon jauh lebih tinggi dibanding anak yang dilihat oleh Hong In-ah waktu itu. Jadi Hong In-ah mengira anak itu bukan Baek Saon. Hong Hye-ju menyimpulkan kalau mungkin anak kecil yang dilihat Hong In-ah saat itu adalah Baek Saon yang asli. Lalu lama setelah itu kecelakaan mobil itu terjadi dan Baek Saon yang asli menghilang. Jadi kesimpulannya kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Hong In-ah mengatakan kalau Hong Yoo-jin mungkin pernah melihat wajah Baek Saon yang asli yang ingin disembunyikan keluarga Baek. Dan hal itu bisa menjadi alasan mengapa Hong Yoo-jin yang terbunuh dalam kecelakaan itu. Lalu ibunya Hong Hye-ju, Kim Yun-hui datang dan terkejut melihat Hong In-ah. Seperti biasa, Kim Yun-hui menuduh Hong In-ah ingin merebut posisi Hong Hye-ju dan Hong In-ah akan pergi. Kim Yun-hui saat itu langsung memarahi Hong Hye-ju tentang kejadian baru-baru ini dan bagaimana hal itu bisa merugikan Bak Oh-young dari kursi kepresidenan. Hong Hye-ju bisa batal menjadi menantu presiden. Kim Yun-hui mengatakan kalau seharusnya menikahkan Hong Hye-ju dengan keluarga konstruksi Yonghwa. Mendengar hal itu, Hong In-ah terhenti. Tapi saat melihat Hong In-ah, Kim Yun-hui melampiaskan kemarahannya dan menyalahkan Hong In-ah yang lari dari pernikahan. Tapi saat itu Hong Hye-ju melawan untuk pertama kalinya. Hong Hye-ju mengatakan Hong Hye-ju menyesal mencintai ibunya, itu bukan cinta. Hong Hye-ju mengira menjadi patuh adalah cara untuk menunjukkan cinta. Hong Hye-ju salah karena berpikir kalau menuruti ibunya akan mencintainya juga. Tapi saat ini Hong Hye-ju sadar setelah mencintai dan dicintai. Cinta itu tidak memaksa satu orang berkorban seperti yang dilakukan ibunya. Atau menjadi patuh sepenuhnya seperti yang dilakukan Hong Hye-ju.
Tapi saat itu Kim Yeon-hui mengatakan itu untuk kebaikan Hong Hye-ju. Hong Hye-ju kesal, mengatakan jangan mengelabui. Hong Hye-ju mengatakan kalau nggak akan mendengar ibunya lagi. Dan Hong Hye-ju juga mengatakan kalau tidak akan pernah menjadi menantu presiden. Dan meminta ibunya agar berhenti bermimpi. Kim Yeon-hui pulang dengan kesal. Tampaknya Kim Yeon-hui nggak sadar dan mengatakan kalau sudah membesarkan Hong Hye-ju. Tapi apa yang didapatnya? Setelah Kim Yeon-hui pergi, Hong In-na memberikan segelas air pada Hong Hye-ju. Hong In-na saat itu teringat dengan hasil tes DNA yang ditunjukkan Hong In-na pada Hong Hye-ju. Hong In-na mengatakan kalau nggak tahu pengirimnya. Tapi saat ini Hong In-na tahu siapa pengirimnya. Hong Hye-ju penasaran siapa. Lalu ketika Bak Saun pulang, Bak Saun terkejut karena melihat banyak lilin di dalam rumahnya. Lalu Hong Hye-ju keluar dengan pakaian hitamnya yang dibelikan Bak Saun. Dan Hong Hye-ju menyerahkan amplop berisi kontrak pernikahan mereka pada Bak Saun. Bak Saun terkejut dan membuka amplop itu. Hong Hye-ju mengatakan kalau Bak Saun nggak perlu membaca semuanya, tapi Bak Saun hanya perlu mengingat. Pertama, suami nggak bisa mengajukan perceraian. Kedua, perceraian dilarang di bawah kondisi apapun. Ketiga, kita akan mengumumkan kepada publik bahwa kita adalah pasangan suami istri. Jika salah satu dilanggar, dendanya adalah 2 miliar won. Bak Saun saat itu bingung dengan semua ini. Hong Hye-ju mengatakan kalau akhirnya memahami maksud ucapan itu. Tentang Bak Saun yang ternyata sudah sangat lama menyukai Hong Hye-ju. Hong Hye-ju mengatakan sudah tahu kalau ternyata Bak Saun lah yang mengirimkan laporan DNA itu pada Hong In-na sebelum pernikahan. Hong Hye-ju memberikan ponsel Hong In-na pada Bak Saun. Lalu Bak Saun teringat saat bertukar pesan dengan Hong In-na. Saat itu Hong In-na mengatakan kalau satu-satunya wanita yang mau menjual putrinya hanyalah ibunya Hong Hye-ju. Lalu saat itu Bak Saun meminta Hong In-na agar mengganti mempelai wanitanya dengan Hong Hye-ju. Hong Hye-ju akhirnya memahami kalau sejak awal dirinya bukan pengganti. Tapi Hong Hye-ju memang wanita yang selama ini ingin dinikahi Bak Saun. Hong Hye-ju langsung mengatakan, begitu semua berakhir, maukah Bak Saun meresmikan pernikahan mereka? Tapi Bak Saun mengatakan tidak. Setelah semua berakhir, Bak Saun yang akan melamar Hong Hye-ju. Setelah mereka mengatasi kesulitan mereka saat ini, kedua pasangan itu pun berciuman dan berpelukan. Sementara itu, di rumah sakit, Bak Do-jae menerima laporan polisi tentang sisa-sisa yang ditemukan di tempat terkuburnya para korban. Saat itu, Bak Do-jae tidak bisa menahan air matanya ketika Bak Do-jae melihat sepatu saudaranya di antara barang-barang yang ditemukan. Saat itu, Ji Sang-woo juga mengirim pesan pada Bak Saun. Ji Sang-woo berterima kasih karena teman-temannya sudah ditemukan berkat Bak Saun. Tapi masih ada satu orang yang belum teridentifikasi, salah satu dari si kembar. Lalu, Bak Saun menemui Bak Do-jae dan mengatakan kalau Bak Saun sempat menghancurkan diri sendiri setelah membalas dendam. Dan tujuan serta target yang menopang hidup Bak Saun telah hilang. Bak Saun juga ingin menghilang. Bak Saun mengatakan kalau tentu saja Bak Saun akan tetap hidup setelah balas dendam dengan seseorang yang diinginkan Bak Saun sepanjang hidupnya. Bak Saun memberikan motivasi pada Bak Do-jae agar tetap hidup setelah semua berakhir. Bak Do-jae mengatakan kalau mereka harus menangkap pelaku itu. Tapi saat itu Bak Do-jae merasa bersyukur saat mengetahui kalau Bak Saun bukan Bak Saun yang dikiranya. Dan akhirnya Bak Do-jae setuju untuk membantu Bak Saun menangkap pelakunya. Untungnya Bak Do-jae sudah memasang pelacak di semua barang yang diberikannya pada pelaku. Sehingga para detektif bisa menggunakannya untuk menemukan lokasi pelaku. Lalu para polisi kembali melacak keberadaan pelaku melalui alat Bak Do-jae. Lalu di tempat lain, Hong In-na dan Hong Hye-ju menemui Hong Il-kyung. Ketua Hong Il-kyung saat itu mendengar kalau Bak Saun sudah menangkap komplotan pelaku. Hong Il-kyung bertanya bagaimana pelaku. Hong Hye-ju mengatakan kalau sudah tahu siapa pelakunya. Hong Il-kyung bertanya siapa. Saat itu Hong In-na mempertanyakan kenapa ayahnya nggak terkejut melihat Hong Hye-ju bicara. Hong In-na sudah menduga kalau semua kejadian di rumah ini nggak akan luput dari pengawasan ayahnya. Hong Il-kyung nggak menghiraukan Hong In-na dan tetap menanyakan siapa pelakunya. Hong Hye-ju mengatakan sebelum memberitahu ada yang ingin mereka tanyakan soal ayahnya yang menutupi peristiwa kecelakaan yang menewaskan adik mereka. Perjanjian apa yang dibuat Hong Il-kyung dengan ketua Bak Jang-ho. Lalu Hong Il-kyung teringat saat hujan deras waktu itu. Saat itu Hong Il-kyung menodongkan senapannya pada Bak Jang-ho yang berlutut.
Hong Il Kyung mengatakan kalau bajingan yang menabrak anak-anaknya sudah dikejarnya sampai Filipina dan sudah dibuat mengaku tepat sebelum Hong Il Kyung akan menghabisinya. Bajingan itu mengaku suruhan Bak Jang Ho. Bak Jang Ho mengatakan apa Hong Il Kyung sudah memperhitungkan dengan benar setelah menembak Bak Jang Ho apa yang didapatkan Hong Il Kyung. Bak Jang Ho saat itu mengatakan kalau Hong Il Kyung sudah berinvestasi puluhan miliar won untuk kampanye kepresidenan Bak Jang Ho. Jika menembak Bak Jang Ho, Hong Il Kyung tidak hanya akan kehilangan putranya, tapi juga semua uang itu. Hong Il Kyung mengatakan kalau ternyata Bak Jang Ho memahaminya, tahu kalau Hong Il Kyung lebih sensitif pada kerugian daripada keuntungan. Bak Jang Ho bernegosiasi lagi, kalau lebih baik bukan hanya Hong Il Kyung yang merugi. Bak Jang Ho mengatakan kalau mungkin sekarang cucunya dan putra Hong Il Kyung berjalan berdampingan di jalan setelah kematian. Berarti intinya Bak Jang Ho akan membunuh cucunya agar mereka sama-sama kehilangan seseorang yang berharga. Dan itu bisa disebut impas. Saat itu Hong Il Kyung terpojok oleh kedua putrinya. Sementara itu di upacara peringatan kematian Bak Jang Ho, Bak Euyong, Sim Kyu Jin, dan staf berkumpul. Lalu saat itu Hong Il Kyung datang dengan membawa senjata. Dan hal itu membuat Hong Inah dan Hong Iju terkejut. Hong Iju dengan cepat mengirim pesan kepada Bak Saon, memintanya untuk datang ke tempat itu karena Hong Iju memiliki firasat buruk kalau sesuatu akan terjadi. Hong Il Kyung dengan kemarahan menyerbu masuk menembak foto Bak Jang Ho. Bak Euyong marah dengan tindakan Hong Il Kyung. Di tempat lain, para polisi sudah menemukan lokasi pelaku, yaitu di tempat peringatan kematian Bak Jang Ho, dan para polisi langsung bergerak. Sementara itu, Hong Il Kyung menodongkan senjatanya pada wajah Bak Euyong, mengancam Bak Euyong agar menyerahkan Bak Saon yang asli. Tapi saat itu terjadi ledakan yang diatur oleh pelaku, membuat semua orang panik. Ternyata sebelum masuk ke dalam rumah, Sim Kyu Jin sudah melihatnya di luar tempat peringatan. Tetapi Sim Kyu Jin memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Kebakaran itu membuat semua orang panik dan mereka berhamburan keluar. Saat itu Bak Saon datang dan langsung masuk ke dalam rumah yang terbakar. Hong Inah memberitahunya kalau dirinya nggak menemukan Hong Eju. Lalu Bak Saon nggak bisa menemukan Hong Eju dimanapun. Lalu ponselnya berdering dan pelaku mengatakan kalau pelaku membawa Hong Eju di mobilnya dan mengancam Hong Eju dengan pisau. Pelaku memberitahu Bak Saon kalau pelaku akan membuatnya menderita karena waktu itu Bak Saon melihat Bak Jang Ho menenggelamkannya dan tidak membantu. Pelaku akan membunuh Hong Eju. Bak Saon sangat marah jika terjadi apa-apa dengan Hong Eju. Bak Saon meminta pelaku melepaskan Hong Eju karena masalah pelaku hanya dengannya. Pelaku mengatakan kalau setelah Hong Eju, Bak Saon akan menjadi gilirannya. Bak Saon disuruh menunggu. Pelaku bersumpah kalau bau harum dari tubuh Bak Saon akan berubah menjadi bau darah yang menyengat. Bak Saon mengatakan pada Hong Eju kalau akan segera menemukannya. Tapi Hong Eju mengatakan jangan kemari. Hong Eju mengingatkan Bak Saon kalau sudah bersumpah untuk melindungi Bak Saon. Hong Eju memberitahu Bak Saon kalau mencintainya. Dan Hong Eju akan memastikan kalau Bak Saon tidak lagi menderita di tangan pelaku. Lalu Hong Eju menginjak pedal gas, menyusuri jalan pegunungan itu, mempercepat laju mobil, dan menabrakkan mobil itu ke pembatas jalan. Hal terakhir yang didengar Bak Saon adalah suara tabrakan dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Setelah sambungan telepon terputus, Bak Saon masih tetap berusaha melacak ponsel Hong Eju. Sampai polisi menghubunginya. Bak Saon segera ke lokasi dan polisi hanya menemukan sepatu Hong Eju saja. Polisi meyakinkan Bak Saon kalau mereka akan segera memulai pencarian. Keluarga Hong Eju juga tiba di tempat kejadian dan diliputi kekhawatiran dan putus asa mencari jawaban. Kim Yun Hui terlihat sangat sedih karena putrinya. Bak Euyong datang dan Hong Il Kyung marah menyalahkan Bak Euyong. Hong Inah melerai mereka karena nggak ada gunanya bertengkar. Tapi saat itu Bak Saon menyadari kalau ibunya nggak ada. Lalu Bak Saon meminta detektif untuk menyelidiki keberadaan Profesor Sim Kyu Jin. Lalu, para polisi akhirnya juga sudah menemukan mobil Hong Eju, tetapi Hong Eju dan penculiknya nggak ditemukan. Berita cepat tersebar, dan Jang Hyuk Jin sebagai reporter HBC menyiarkan pencarian korban istri Bak Saon yang mobilnya jatuh ke sungai setelah diculik. Dan kabar ini mengejutkan semua orang.
Polisi sudah menetapkan sketsa wajah penjahat dan mengeluarkan perintah pencarian darurat. Dan Jang Yokjin juga memberitahukan kalau juru bicara Baksaon akan segera mengadakan konferensi pers sehubungan dengan kejadian ini. Sementara itu, para polisi sibuk memeriksa CCTV, tapi nggak menemukan Profesor Sim Kyujin. Dan detektif sudah memberitahukan hal ini pada Baksaon. Lalu malam itu juga Baksaon yang mencurigai Sim Kyujin mendatangi rumah keluarga Baek, menuju garasi dan langsung memeriksa dashboard mobilnya Sim Kyujin. Tapi rekaman dashboard mobil sudah dihapus dan Baksaon menelpon detektif agar memulihkan data, memeriksa ponsel dan data lokasi Sim Kyujin untuk mencari tahu lokasi Sim Kyujin saat kejadian. Dan detektif akan mengajukan surat perintah untuk menggeledah mobil Sim Kyujin. Lalu, Sim Kyujin muncul, melihat Baksaon dan mereka saling berhadapan. Saat itu, Baksaon meremas bahu dan mempertanyakan Sim Kyujin nggak menangis. Padahal Sim Kyujin nggak tahu putra kandungnya masih hidup atau sudah mati. Sim Kyujin juga nggak datang ke TKP atau menangis. Menurut Baksaon itu luar biasa. Lalu Sim Kyujin mengatakan kalau dirinya sudah nggak lagi mengkhawatirkan putra kandungnya. Karena bertahun-tahun yang lalu, Sim Kyujin sudah pernah merasakan hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Karena mengira putra kandungnya memang sudah mati tenggelam di danau. Baek Jang-ho sudah berbohong pada Sim Kyujin kalau kematian putra kandungnya adalah kecelakaan. Sim Kyujin sudah mencari putra kandungnya itu selama bertahun-tahun di seluruh danau tapi nggak menemukan putranya. Dan Sim Kyujin sudah berjuang dalam penderitaan tanpa tahu putra kandungnya masih hidup atau sudah mati, sambil memukul dada dan terus menangis. Sim Kyujin juga mengatakan kalau setiap mendengar ada jasad ditemukan terdampar, Sim Kyujin akan berlari tanpa alas kaki mencari tahu. Sim Kyujin sudah melakukannya lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan saat ini Sim Kyujin berpikir kalau Baksaon palsu yang ada di hadapannya ini mendapatkan giliran yang sama seperti yang dialaminya dulu. Kehilangan seseorang yang berharga. Mendengar perkataan Sim Kyujin, Baksaon putus asa. Bagaimana jika Baksaon menyatakan cintanya 3 tahun yang lalu, segera setelah menikahi Hong Hee-ju? Bagaimana jika Baksaon setuju untuk memberikan upaya nyata pada pernikahan mereka? Namun kini yang ada hanyalah penyesalan. Hong Hee-ju sudah menghilang. Kemudian, 2 hari setelah peristiwa itu, Baksaon mengadakan konferensi pers. Dan tidak ada yang perlu ditutupinya lagi. Baksaon memulai dengan mengungkapkan kalau dirinya bukan putra asli Baek Oyong dan Sim Kyujin. Juga bukan cucu dari ketua Baek Jang-ho. Identitas sebagai Baksaon adalah palsu. Dan hanya satu hal tentangnya yang bisa dikatakan dengan jujur. Itu adalah bahwa dirinya hanya seorang suami dari seorang wanita. Istrinya diculik pada tanggal 22 hari yang lalu oleh orang yang sudah mengancam untuk membunuhnya. Investigasi dan pencarian sedang berlangsung, tapi lokasi istrinya belum diketahui. Lalu bukan sebagai juru bicara, tapi sebagai seorang suami, memohon bantuan semua orang dengan segala kerendahan hati agar membantu menemukan istrinya. Lalu foto Hong Hee-ju muncul. Saat itu Kang Yong-woo dan para staf lainnya terkejut. Nayori juga terkejut melihat foto Hong Hee-ju. Begitupun juga Han Jin-yi dan teman-teman Hong Hee-ju lainnya. Dan saat itu Ji Sang-woo menyaksikan konferensi pers itu dari meja kerjanya. Harapan saat ini hanya ingin Hong Hee-ju kembali pulang dengan selamat. Bersambung guys ya. Terima kasih udah mau menonton video ini dan sampai jumpa di 2 episode terakhir. Bye-bye. Lalu, pada hari keempat setelah insiden Hong Hee-ju, Nayori memberitakan tentang pencarian Hong Hee-ju yang masih berlanjut dan masih belum ditemukan. Lalu Nayori memohon kepada masyarakat untuk memberikan perhatian dan dukungan agar Hong Hee-ju segera kembali bersama keluarganya. Kemudian, Nayori dan Ji Sang-woo dalam perjalanan menuju lokasi hilangnya Hong Hee-ju. Di perjalanan, Ji Sang-woo mengatakan kalau belakangan jadi sering berdoa. Dan Nayori langsung berdoa Hong Hee-ju ditemukan. Lalu Ji Sang-woo meminta maaf karena sebelumnya nggak memberitahu Nayori kalau Hong Hee-ju adalah istrinya Baksaon. Nayori kesal dan ingin agar Hong Hee-ju yang menjelaskan sendiri semua padanya. Apalagi saat Ji Sang-woo mengatakan kalau Hong Hee-ju sebenarnya bisa bicara. Nayori sedih dan ingin segera menemukan Hong Hee-ju dan mendengar sendiri suara Hong Hee-ju. Sementara itu di lokasi, Han Jin-yi, Kang Yong-woo, dan semua teman Baek Jang-ho dan Hong Hee-ju berkumpul untuk mencari Hong Hee-ju. Han Jin-yi masih nggak bisa menahan kesedihannya. Lalu Nayori dan Ji Sang-woo tiba di lokasi dan bergabung dengan para sukarelawan. Tapi Ji Sang-woo dan Nayori nggak melihat Baksaon. Han Jin-yi dan Kang Yong-woo mengatakan kalau Baksaon mendapat telepon dan pergi dengan terburu-buru.
Sementara itu, Bak Saon menemui detektif Kang Hyong Chol. Detektif menemukan bukti baru yaitu ponsel Hong Hye-ju yang ditemukan. Setelah mencari berjam-jam, detektif Kang Hyong Chol mengatakan kalau para polisi masih belum menemukan Hong Hye-ju. Dan detektif sudah pesimis kalau peluang Hong Hye-ju hidup itu kecil. Namun Bak Saon bersikeras kalau mereka tidak boleh menyerah sampai mereka menemukan Hong Hye-ju, walaupun itu jasad Hong Hye-ju. Lalu Bak Saon menanyakan bagaimana tentang surat perintah untuk menggeledah mobil Sim Kyu-jin. Detektif Kang Hyun Chol memberitahu Bak Saon kalau detektif kesulitan untuk mendapatkan surat perintah karena Sim Kyu-jin adalah istri kandidat presiden. Dan Bak Saon memberikan solusi untuk menangkap Sim Kyu-jin. Di tempat lain, karena sudah diketahui publik siapa Bak Saon yang sebenarnya, Bak Euyang mengadakan konferensi pers menjelaskan bagaimana putranya, Bak Saon yang asli, pergi dengan kakeknya di sebuah danau dan tenggelam bertahun-tahun yang lalu. Bak Euyang dan Sim Kyu-jin sama sekali nggak menemukan jasadnya. Lalu Bak Euyang menggambarkan bagaimana kondisi orang tua yang berduka karena kematian anak. Tidak bisa menerima hal itu dan memutuskan nggak melaporkannya. Lalu akhirnya Bak Euyang dan Sim Kyu-jin menemukan seorang anak yatim piatu dan mengira semua itu adalah takdir. Menjadikan anak yatim piatu itu sebagai anak mereka, menjadi Bak Saon yang sekarang. Bersama dengan itu, detektif Kang Hyong Chol bersama para polisi memasuki gedung. Sementara itu, Jang Hyok Jin, HBC, mengambil kesempatan untuk menegur Bak Euyang, bertanya kenapa putra kandung Bak Euyang gak mencari Bak Euyang, tapi malah membalas dendam pada jubir Bak Saon. Lalu, Bak Euyang menjawab kalau itu hanya rumor dan semuanya nggak benar. Bak Euyang menjelaskan kalau kondisi psikologis putranya kurang sehat. Sejak insiden di danau, Jang Hyuk Jin menyela, mempertanyakan teror dan ancaman itu nggak benar. Tapi suara putra Bak Euyang dan percakapan teleponnya terekam di kamera mobil jubir Bak Saon selama Hong Hye-ju diculik. Jang Hyuk Jin juga mengatakan kalau ada kesaksian yang mengaitkannya pada kasus penculikan dan pembunuhan di Yayasan Panti Asuhan. Lalu Jang Hyuk Jin memutar rekaman suara pengakuan Bak Do-jae, menjelaskan bagaimana Bak Do-jae bertemu dengan penculiknya. Lalu, cerita kembali saat Bak Do-jae memberikan kesaksiannya di penjara. Saat itu diceritakan, Bak Do-jae melihat di kantor kepresidenan ada seseorang yang sangat membenci Bak Saon, dan orang itu mengatakan akan membunuh Bak Saon sendiri. Bak Do-jae yang saat itu juga menyimpan dendam pada Bak Saon, mengira orang itu adalah korban Bak Saon juga, dan Bak Do-jae berniat memanfaatkan kebenciannya. Akhirnya Bak Do-jae mengikuti orang itu untuk memastikan kalau tujuan mereka sama. Lalu suatu hari Bak Do-jae mengikuti orang itu sampai ke lokasi yang penting, lokasi di mana hilangnya anak-anak panti asuhan. Dan dari situlah Bak Do-jae yakin kalau orang itu juga adalah korban. Akhirnya Bak Do-jae menghubungi orang itu dan menanyakan kenapa orang itu ingin membalas dendam pada Bak Saon. Orang itu hanya mengatakan kalau dirinya tumbuh di tempat pemancingan dan melihat kalau Bak Jang-ho membawa mayat-mayat korban yang dibunuh cucunya ke tempat pemilik pemancingan. Lalu rekaman itu tersebar di konferensi pers Bak Euyang dan Bak Euyang memerintahkan pengawalnya mencoba menghentikan rekaman itu agar tidak semakin tersebar. Jang Hyuk Jin menyerahkan rekaman itu begitu aja, tapi mengatakan kalau rekaman itu sudah diserahkannya ke kantor polisi. Lalu, tiba-tiba masalah yang lebih besar muncul ketika polisi menyela konferensi pers untuk menangkap Profesor Sim Kyu-jin atas tuduhan pembunuhan. Suasana menjadi kacau. Sementara itu, Kim Yun-hui menangisi Hong Hye-ju. Kim Yun-hui mengungkapkan penyesalannya dan hanya ingin kehidupan putrinya tidak seperti kehidupannya. Kim Yun-hui ingin putrinya bahagia. Tapi Kim Yun-hui nggak pernah melihat Hong Hye-ju tersenyum. Dan Hong Ina saat itu melihat ibu tirinya menangis dan akhirnya memahaminya. Lalu Hong Ina pergi menemui ayahnya. Hong Ina menegur ayahnya karena hanya diam aja. Hong Ina menuduh kalau ayahnya takut kesepakatan 20 tahun yang lalu terungkap jika berbuat sesuatu. Hong Ina marah dan ingin mengungkapkan semua tragedi di antara dua keluarga ini. Hong Il-kyung mempertanyakan apakah itu akan merubah keadaan. Tiba-tiba, Kim Yun-hui datang dan menunjukkan berita di ponselnya. Sim Kyu-jin ditangkap karena melakukan pembunuhan. Keluarga Hong panik karena mengira yang dibunuh adalah Hong Hye-ju. Di kantor polisi, Sim Kyu-jin diinterogasi. Saat itu Sim Kyu-jin mempertanyakan pada detektif Kang Hyong Chol apakah menemukan jasad. Karena detektif Kang Hyong Chol menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan. Lalu Sim Kyu-jin sedikit mengancam, apakah detektif Kang Hyong Chol sudah siap kehilangan posisi? Karena Sim Kyu-jin bisa membuat Kang Hyong Chol dipecat atas pencemaran nama baik atau penyalahgunaan kekuasaan.
Detektif Kang Hyung Chol mengatakan kalau Sim Kyu Jin beranggapan ditangkap karena hilangnya Hong Hye-ju. Tapi bukan itu. Lalu detektif Kang Hyung Chol menunjukkan video di laptopnya. Dan saat itu dari balik kaca, Baek Saon memperhatikan Sim Kyu Jin. Sim Kyu Jin terpaku dengan video itu. Detektif Kang Hyung Chol mempertanyakan apakah Sim Kyu Jin mengakuinya. Sim Kyu Jin menanyakan bagaimana detektif mendapatkan video ini. Lalu, Baek Saon masuk ke ruang interogasi dan menaruh di meja cincin stempel milik Bak Jang-ho. Baek Saon mengatakan kalau Bak Jang-ho memberikan cincin itu beberapa hari sebelum kematiannya. Tapi Baek Saon mengembalikan dan memakaikan cincin itu lagi di jari Bak Jang-ho dan mengatakan kalau Baek Saon gak layak menerimanya. Lalu beberapa hari kemudian, cincin itu merekam momen kebenaran yang terungkap tepat sebelum Bak Jang-ho mati. Ternyata cincin itu berkamera. Kamera cincin itu merekam percakapan terakhir Bak Jang-ho dengan Sim Kyu Jin. Dalam video itu, Bak Jang-ho mengaku kalau Baek Saon ternyata adalah putranya. Bak Jang-ho juga menolak meminta maaf atas perbuatannya terhadap putranya Sim Kyu Jin. Lalu karena marah, Sim Kyu Jin membekap Bak Jang-ho dengan bantal. Baek Saon sudah menyimpan bukti ini selama bertahun-tahun, merencanakan kejatuhan keluarga Baek. Tapi sekarang Baek Saon menggunakannya untuk menyelamatkan Hong Hye-ju. Sim Kyu Jin saat itu menolak mengakui kalau dirinya menyembunyikan Hong Hye-ju dan Baek Saon yang asli di suatu tempat. Sim Kyu Jin mencoba menjelaskan kalau Hong Hye-ju tidak ada gunanya baginya, hidup atau mati. Namun Baek Saon mengetahui kebohongan Sim Kyu Jin karena Baek Saon tahu kebencian Sim Kyu Jin padanya semakin dalam. Baek Saon yakin kalau Sim Kyu Jin sudah menjaga Hong Hye-ju tetap hidup untuk menyiksa Baek Saon dengan hal yang tidak diketahui. Kalau dipikir-pikir lagi, Baek Saon benar. Diceritakan ketika mobil Hong Hye-ju menabrak pagar pembatas, mobilnya tidak melewati tebing, menyangkut. Lalu Min Do-ki datang dan menemukan mobil Hong Hye-ju beserta penculiknya. Mengikuti perintah Sim Kyu Jin, Min Do-ki menyelamatkan keduanya dan membawa Hong Hye-ju dan penculiknya ke rumah keluarga Baek yang lama. Saat berada di rumah tua itu, Kim Do-ki mengunci keduanya di ruangan berbeda di ruang bawah tanah. Lalu terlihat Sim Kyu Jin mendatangi Hong Hye-ju. Hong Hye-ju sudah siuman dari pingsannya tetapi menolak makan karena Hong Hye-ju tahu rencana akhir Sim Kyu Jin. Hong Hye-ju nggak ingin Baek Saon tersiksa selama bertahun-tahun mencarinya. Saat itu lebih baik Hong Hye-ju memilih untuk mati daripada membiarkan Sim Kyu Jin menang. Di ruang interogasi saat ini Baek Saon dan Sim Kyu Jin saling berhadapan. Lalu polisi menemukan lokasi Hong Hye-ju setelah memulihkan rekaman kamera CCTV dan dashboard mobilnya Sim Kyu Jin. Para polisi segera bergegas ke rumah tua milik keluarga Baek dengan Baek Saon memimpin di depan. Yang bisa dilakukan Baek Saon saat berkendara ke rumah tua itu hanyalah berdoa agar Hong Hye-ju bertahan sampai Baek Saon tiba. Pada saat yang sama, Min Do-ki berpikir keras karena diperintahkan Sim Kyu Jin jika terjadi apa-apa dengan Sim Kyu Jin, Min Do-ki diperintah untuk menyelamatkan Baek Saon asli dan membunuh Hong Hye-ju. Tapi saat itu Min Do-ki memutuskan untuk menentang perintah Sim Kyu Jin dan membebaskan Hong Hye-ju. Lalu Kim Do-ki malah mengunci Baek Saon asli alias penculik selamanya di ruang bawah tanah. Tapi tiba-tiba Bak Euyang muncul dengan senapannya dan memerintahkan Min Do-ki untuk membuka pintu. Sementara itu, saat Hong Hye-ju berlari ke hutan, Hong Hye-ju mendengar suara tembakan. Lalu Hong Hye-ju tersandung, jatuh, dan pingsan. Kembali ke ruang bawah tanah, terlihat Min Do-ki berbaring di lantai sementara Baek Saon asli alias penculik dan Bak Euyang berebut senapan. Pada akhirnya Bak Euyang melihat dirinya dalam diri putranya dan melepaskan senapannya. Penculik terlihat menembakkan senapan dan suara tembakan membangunkan Hong Hye-ju. Lalu penculik mulai mengejar Hong Hye-ju yang berusaha berlari bertahan hidup. Awalnya Hong Hye-ju ingin mati, tapi sekarang Hong Hye-ju merindukan Baek Saon dan ingin bertemu dengan Baek Saon lagi. Hong Hye-ju berhasil bersembunyi dan berlari menuju jalan utama saat mobil Baek Saon melintas. Baek Saon terkejut dan lega melihat Hong Hye-ju. Saat mereka berpelukan, para polisi juga datang. Penculik melihat polisi-polisi itu dan bersembunyi di balik pohon. Baek Saon membawa Hong Hye-ju ke mobilnya dan Hong Hye-ju memberitahu Baek Saon kalau penculiknya bersenjata dan masih hidup. Detektif Kang Hyung Chol menawarkan untuk mengawal Baek Saon sementara polisi yang lain melanjutkan pencarian. 조금만 참아. 잠들면 안 돼.
Tapi sayangnya penculiknya muncul di depan mobil Baek Saon dan Hong Hye-ju saat akan pergi. Penculik itu memerintahkan Baek Saon untuk keluar dari mobil dan meskipun Hong Hye-ju meminta Baek Saon agar tidak melakukannya, Baek Saon meminta Hong Hye-ju untuk tetap di dalam mobil dan berjanji untuk mengakhiri semuanya. Begitu Baek Saon keluar dari mobil, Baek Saon mencoba berunding dengan penculik. Namun, penculiknya bersikeras kalau Baek Saon harus membayar karena Baek Saon adalah putra Baek Jang-ho. Penculik saat itu membisikkan sesuatu kepada Baek Saon dan apapun itu sudah menghancurkan hati Baek Saon. Dengan mata sedih dan berkaca-kaca, Baek Saon melihat kembali ke arah Hong Hye-ju di dalam mobil dan tampak benar-benar kalah. Polisi tiba dan mengepung kedua pria itu. Penculik itu tampaknya tidak terpengaruh dan senang dengan dirinya sendiri setelah melihat ekspresi Baek Saon yang kalah. Penculik itu mengarahkan senjatanya ke Baek Saon dan terdengar suara tembakan. Penculik itu mengarahkan senjatanya ke Baek Saon dan terdengar suara tembakan. Baek Saon ditembak. Hong Hye-ju terbangun dari mimpinya. Hong Hye-ju mengalami mimpi buruk saat Baek Saon ditembak oleh penculik. Namun kenyataannya tidak kalah menyakitkannya. Baek Saon memang sudah menghilang selama 6 bulan terakhir. Tidak ada yang tahu di mana Baek Saon berada. Jang Hyuk-jin menelpon Hong Hye-ju dan memberitahunya kalau Baek Saon menyumbangkan seluruh warisannya ke berbagai badan amal. Setelah itu, Jang Hyuk-jin juga memberitakan kalau Baek Saon juga sudah mengundurkan diri dari pemerintahan. Saat itu, Kang Young-woo dan para staf menyayangkan pengunduran diri juru bicara Baek Saon. Baek Saon menghilang. Hong Hye-ju hanya membayangkan hidup bahagia bersama Baek Saon. Hong Hye-ju menyesal tidak pernah mengungkapkan perasaannya selama 3 tahun terakhir. Hong Hye-ju bertanya-tanya mengapa Baek Saon meninggalkannya dan apa yang dikatakan penculiknya pada malam yang menentukan itu. Hong Hye-ju terus menelpon Baek Saon tapi ponsel Baek Saon nggak aktif. Lalu tiba-tiba Hong Hye-ju mendapat panggilan internasional dan dengan penuh semangat Hong Hye-ju mengangkatnya. Tapi penelponnya itu nggak mengatakan apa-apa. Dan Hong Hye-ju curiga kalau Baek Saon yang menelponnya. Selama berhari-hari, Hong Hye-ju menunggu Baek Saon kembali padanya. Hong Hye-ju menindaklanjuti setiap petunjuk, termasuk mengunjungi Baek Do-jae beberapa kali untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan Baek Saon. Sayangnya, Hong Hye-ju nggak mendapatkan informasi apapun dari Baek Do-jae. Setelah selesai, Hong Hye-ju keluar dan kebetulan bertemu dengan Kang Young-woo yang saat itu akan mengunjungi Baek Do-jae. Kang Young-woo dan Hong Hye-ju saling bertegur sapa. Kang Young-woo menceritakan kalau Baek Saon selalu membicarakan istrinya. Baek Saon hampir selalu berkonsultasi pada Kang Young-woo. Dan gak terduga ternyata istri Baek Saon adalah Hong Hye-ju. Mereka tertawa bersama. Saat itu Hong Hye-ju sedikit terhibur dengan cerita Kang Young-woo. Lalu Hong Hye-ju mengajak ayahnya ke restoran favorit mereka. Hong Hye-ju terkejut karena ayahnya mengatakan kalau sebelumnya menantunya pernah mengajaknya ke restoran ini. Hong Hye-ju terharu karena Baek Saon memperhatikan ayahnya. Saat Hong Hye-ju baru saja tiba di rumah, bel rumahnya berbunyi. Ternyata Hong Ina datang untuk menghiburnya, ingin mengajak Hong Hye-ju keluar. Tapi Hong Hye-ju nggak berminat untuk melakukan apapun. Saat itu Hong Ina ingin Hong Hye-ju melupakan Baek Saon dan pergi dari rumah ini, karena Baek Saon nggak akan pernah kembali. Hong Hye-ju menangis karena teringat Baek Saon selalu di sampingnya saat Hong Hye-ju di rumah sakit. Bagaimana mungkin Baek Saon menghilang? Hong Hye-ju yakin Baek Saon akan kembali. Sebenarnya Hong Ina tahu alasan Baek Saon pergi, tapi Hong Ina diminta Baek Saon merahasiakan cerita yang sebenarnya. Ternyata pada saat peristiwa malam itu, penculik memang mengarahkan senapannya pada juru bicara Baek Saon. Tapi sebelum penculik menembak ke Baek Saon, polisi menembak penculik alias Baek Saon yang asli sampai mati. Dan kematian penculik alias Baek Saon yang asli sudah menjadi headline berita. Di penjara, Sim Kyu-jin menangis histeris. Sim Kyu-jin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun Sim Kyu-jin mengajukan banding dan meminta hukuman mati. Karena Sim Kyu-jin tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi putranya. Dalam percakapan terakhir Sim Kyu-jin dengan putra kandungnya, Sim Kyu-jin mengakui penyesalannya dan berharap Sim Kyu-jin bisa melindungi putranya dari Baek Jang-ho. Tapi Sim Kyu-jin tidak pernah mengakui kalau putranya juga bersalah. Sedangkan Baek Euyang yang berbicara pada media menyalahkan anak kandungnya yang kembali lagi menghancurkannya. Baek Euyang mencela perilaku ayahnya dan mengatakan akan meninggalkan latar belakang keluarganya sendiri. Lalu berjanji akan terlahir kembali menjadi pribadi yang jauh lebih baik.
Bak Uyang meminta agar masyarakat tetap mendukungnya. Tapi pada akhirnya keluarga Baek gagal menghasilkan seorang presiden. Sementara itu Min Do-ki, asisten setia keluarga Baek, adalah satu-satunya yang benar-benar menyesal dan dipenjara selama 5 tahun. Setelah berbulan-bulan mencari Bak Saon, Hong Hye-ju mendapat petunjuk. Saat Hong Hye-ju menerima surat ucapan terima kasih dari Yayasan Sosial di Argan karena sudah menyumbangkan 2 miliar won ke sekolah bahasa isyarat, lalu Hong Hye-ju pergi menemui Jang Hyuk-jin dan bertanya kepada Jang Hyuk-jin saat Jang Hyuk-jin bekerja bersama Bak Saon meliput peperangan di Argan. Jang Hyuk-jin memberitahu Hong Hye-ju kalau Bak Saon memiliki tempat khusus untuk menyaksikan matahari terbenam di Argan. Hong Hye-ju memaksa Jang Hyuk-jin memberitahu tentang lokasi favorit Bak Saon itu, tapi Jang Hyuk-jin bungkam. Lalu Hong Hye-ju memutuskan untuk mengunjungi negara yang dilanda perang itu untuk mencari Bak Saon. Sesampainya di Argan, Hong Hye-ju mengunjungi Yayasan Argan, sekolah bahasa isyarat, dan menanyakan siapa penyumbang 2 miliar won yang mengatasnamakan namanya itu. Tapi pemilik yayasan tidak mengetahuinya. Lalu Hong Hye-ju menanyakan di mana tempat terbaik melihat senja. Pemilik yayasan mengatakan kalau tempat itu adalah zona perang dan sangat berbahaya. Pemilik yayasan menyarankan agar Hong Hye-ju tidak pergi ke sana. Tapi Hong Hye-ju menentang saran pemilik yayasan dan Hong Hye-ju tetap pergi menuju ke lokasi itu. Hong Hye-ju bersikeras pergi ke tempat matahari terbenam di Argan. Tapi di tempat itu Hong Hye-ju ditangkap oleh pemberontak. Tapi ada yang menyelamatkan Hong Hye-ju. Ternyata penyelamatnya itu adalah Bak Saon. Saat itu Bak Saon mengatakan kalau alasannya pergi adalah karena Bak Saon merasa bersalah setelah mengetahui kalau Bak Jang-ho yang membunuh saudara laki-laki Hong Hye-ju. Bak Saon mengira kalau Hong Hye-ju berpura-pura tidak mengetahui kebenaran demi Bak Saon. Waktu itu Bak Saon menghubungi Hong In-na dan meminta bertemu dengan Hong In-na di kolumbarium Hong Yujin. Awalnya Hong In-na memberitahu Bak Saon kalau Hong Hye-ju sudah tahu yang sebenarnya. Karena mendengar hal itu, Bak Saon ingin menghukum dirinya sendiri dengan membebaskan Hong Hye-ju. Hong Hye-ju mengingatkan Bak Saon kalau mereka sudah kehilangan banyak waktu karena salah paham satu sama lain dan Hong Hye-ju sudah selesai menunggu. Hong Hye-ju langsung dan mereka akhirnya bercinta di bawah senja. Saat itu, Bak Saon mengakui kalau sudah menyumbang ke sekolah bahasa isyarat sebesar 2 miliar won atas nama Hong Hye-ju sebagai denda karena Bak Saon akan melanggar perjanjian pernikahan mereka. Bak Saon akan menceraikan Hong Hye-ju. Hong Hye-ju terkejut, tapi sebenarnya Bak Saon berencana untuk menikahi Hong Hye-ju lagi dengan nama barunya. Setelah waktu berlalu, Bak Saon sudah mengubah namanya menjadi Bak Yu-yeon dan menikah lagi dengan Hong Hye-ju. Lalu, Bak Yu-yeon dan Hong Hye-ju pindah ke tempat baru dan mengundang Kang Young-woo, Jang Hyuk-jin, Han Jin-yi, Ji Sang-woo, dan Nayori untuk merayakan persatuan Bak Yu-yeon dan Hong Hye-ju. Dan di pesta inilah Nayori mengumumkan pertunangannya dengan Ji Sang-woo. Kemudian, selang beberapa waktu, Hong Hye-ju berbicara dengan keluarganya dan kembali menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Ibunya juga senang karena sudah melihat senyuman Hong Hye-ju. Lalu, di luar rumah, Hong Hye-ju bertemu dengan Hong In-na. Hong Hye-ju juga memaafkan Hong In-na dan mendorong Hong In-na untuk melupakan masa lalu dan menemukan kebahagiaannya. Sementara itu, Bak Yu-yeon terhubung kembali dengan Jung Sang-hun. Bersamaan dengan itu, Hong Hye-ju mendapat pekerjaan baru sebagai penerjemah bahasa isyarat di stasiun penyiaran dan bekerja bersama Nayori. Sedangkan Bak Yu-yeon mendapat pekerjaan baru sebagai negosiator negara dan dikirim dalam misi dadakan. Meskipun hal itu sudah menyebabkan Hong Hye-ju khawatir. Sepulang kerja, Hong Hye-ju menelpon Bak Yu-yeon tapi ponselnya nggak aktif. Setelah Hong Hye-ju berada di rumah, Bak Yu-yeon menelpon Hong Hye-ju setelah berhasil dalam misinya baru-baru ini dan akan segera pulang. Saat itu yang mengejutkan adalah ternyata Bak Do-jae kembali menjadi tangan kanan. Lalu Bak Yu-yeon bicara dengan nada bicara berbeda menyebut Hong Hye-ju sebagai 406. Bak Yu-yeon merindukan saat berbicara dengan 406. Nada dingin dalam suaranya sangat mengancam, suaranya tajam. Hong Hye-ju bertanya kenapa Bak Yu-yeon menyukainya. Bak Yu-yeon mengatakan kalau 406 nggak menahan diri. Bak Yu-yeon suka saat istrinya nggak menahan apapun.
dan meminta agar Hong Hye-ju jangan menahan lagi. Mengamuklah, mengeluhlah, dan mengomellah. Bak Gyu-yeon meminta Hong Hye-ju berjanji melakukan semua itu. Hong Hye-ju berjanji. Bak Gyu-yeon juga meminta agar Hong Hye-ju untuk terus menelponnya. Bak Gyu-yeon juga akan mengabulkan permintaan Hong Hye-ju. Lalu Hong Hye-ju hanya meminta agar Bak Gyu-yeon kembali dengan selamat padanya secepat mungkin. Di sini ada sepasang suami istri. Keduanya telah hidup bersama tanpa bisa saling terbuka satu sama lain. Apa situasinya akan berbeda jika mereka lebih jujur dalam menunjukkan perasaan mereka? Jika baru berusaha sekarang, apa mereka bisa hidup layaknya pasangan lain? Di sini ada sepasang suami istri. Mereka saling menunjukkan perasaan dan jujur kepada satu sama lain. Mereka berjanji untuk berusaha bahagia bersama. Ku berikan semua isi